Hati dan amal perbuatan yang kita lakukan itulah yang akan menjadi penilaian utama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang kaya Allah berikan peluang, kalau kekayaannya itu boleh bicara, dia akan mengatakan, jadikanlah aku kekayaanmu ini menjadi kendaraan untuk mengangkat harkat dan martabat, untuk menjadi orang yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqul hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Alhamdulillah, hanya dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan tidak pernah pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang, yang sampai pada saat ini masih memberikan nikmat-Nya kepada kita sekalian. Lebih daripada itu kita bersyukur, sebab dalam perjalanan hidup yang singkat ini, kita masih digolongkan dalam hamba-hambanya yang beriman. Ayyuhal ikhwah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hakikat kehidupan ini sebenarnya adalah sebuah perjalanan. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiris sabil. Jadilah kamu hidup di dunia ini layaknya seorang musafir. Seseorang yang berada di tengah-tengah perjalanan, sejauh-jauh dia berjalan, pasti ujungnya dia akan kembali juga ke kampung halaman. Hidup ini adalah sebuah ujian. Hidup ini adalah sebuah pengorbanan. Hidup ini adalah sebuah pengabdian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai manusia dari kiprah dan upaya dari amal yang kita lakukan pada waktu hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mulk ayat 2.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan kematian dan yang menciptakan kehidupan untuk menguji kalian siapa amalnya yang lebih baik di antara kalian. Jadi kita hidup di dunia ini adalah merupakan suatu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, itulah yang akan menjadi penilaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihat rupamu, juga tidak akan melihat potonganmu, juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihat harta bendamu, tetapi yang dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain adalah hati dan amal perbuatanmu. Hati dan amal perbuatan yang kita lakukan itulah yang akan menjadi penilaian utama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, Allah berikan kepada seluruh manusia dengan berbeda-beda. Ada yang kaya, banyak juga yang miskin. Ada yang tampan, banyak juga yang jelek. Dan lain-lain sebagainya. Namun itu bukan karena ketidakadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu justru adalah tes kualitas belaka. Hati dan amal perbuatan yang kita lakukan itulah yang akan menjadi penilaian utama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kemiskinan. Kalau kemiskinan itu boleh bicara, dia akan mengatakan, jadikanlah aku kemiskinanmu ini menjadi jalan untuk mempercepat dirimu untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata hakikat kehidupan ini yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Lalu kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, kata Allah, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Jadi ternyata puncak prestasi tertinggi bagi manusia adalah orang yang bertakwa. Takwa, kalau diibaratkan sebuah perahu yang berlayar, dia adalah kemudi dan kompas. Sebuah kapal yang akan berlayar di samudra luas ataupun lautan lepas, untuk sampai kepada pantai harapan tempat berlabuh, dia mesti mengandalkan dua alat, yaitu kemudi dan kompas. Berani mencoba berlayar tanpa kemudi dan kompas, dia akan terbawa oleh gelombang arus lautan yang begitu dahsyat, bahkan akan tenggelam dan karam pada penyesalan yang berkepanjangan. Begitu juga manusia yang hidup tanpa takwa akan menjadi hampa dan sia-sia, bahkan akan tergerus oleh gejolak kehidupan dan akan merasakan penyesalan yang tiada henti-hentinya. Oleh karena itu, takwa menjadi penting untuk senantiasa kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takwa juga merupakan bekal hidup kita
untuk nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekalah kalian, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Ayyuhal ikhwah, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Ternyata puncak tertinggi, prestasi yang tertinggi bagi manusia adalah takwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, menjaga kita dalam meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa istiqamah dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan dalam surah Fussilat ayat ke-30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu Tuhan kami, kemudian dia istiqamah dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Tentara-tentara langit akan turun kepadanya, para malaikat akan turun kepadanya dan mengatakan kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih dengan apa yang sudah Allah janjikan, dan bergembiralah kalian dengan sorga yang sudah Allah janjikan untuk orang-orang yang senantiasa menjaga ibadahnya dengan istiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita, menjaga kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan senantiasa kita dapat meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Akhirnya pun pepatah mengatakan, wa qad yurja li jarhis sayfi bur'un wala bur'u lima jarhal lisan. Kalau pedang lukai tubuh masih kan ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Untuk itu saya mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan dalam berkata-kata. Apabila ada yang benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Dan apabila ada yang salah, maka itu datangnya dari pribadi saya sendiri, dan saya pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim. Al-afu minkum wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.